Sampurasun. Hai, orang Purwakarta terbaik. Kenalkan, nama saya Alpiadi Prawira Ningrat, founder dari urangpurwakarta.id dan pengelola akun sosial media pariwisata terbesar di Purwakarta, apalagi kalau bukan Explore Purwakarta. Berawal dari tahun 2015, awalnya kami membuat sebuah platform sosial media, tujuannya hanya sebagai untuk dokumentasi kegiatan sosial yang komunitas kami lakukan. Kemudian seiring berjalannya waktu, di tahun 2018, urangpurwakarta.id bertransformasi menjadi sebuah platform sosial media yang konsisten menyebarkan informasi tentang Purwakarta dengan berbagai cerita. Mulai dari pariwisata, kuliner, apalagi ya, produk lokal, sejarah, sampai dengan prestasi anak mudanya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan. Karena kami percaya kalau misalnya sosial media adalah alat terbaik untuk bisa menyebarkan cerita positif hingga akhirnya timbul rasa bangga jadi orang Purwakarta. 2024 udah mau berakhir aja. Bagi kita orang Purwakarta, 2024 ini adalah tahun yang cukup menantang. Kenapa? Karena banyak sekali hal yang sudah kita laluin. Mulai dari konten-konten kita yang cukup menarik perhatian masyarakat, bahkan viral. 2024 juga menjadi momen orang Purwakarta untuk bebenah dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Tentunya supaya bikin Purwakarta lebih syahdu. Penasaran 2024 apa aja yang trending di Purwakarta? Let's check it out. Tahun 2024 ini salah satu kasus yang cukup menarik perhatian masyarakat, khususnya netizen Purwakarta, tidak lain dan tidak bukan adalah mulai terbongkarnya beberapa kasus korupsi di Kabupaten Purwakarta. Meskipun beberapa pihak ya agak ragu ya bahwa korupsi di Purwakarta bisa terbongkar, namun keberanian beberapa pihak berwajib untuk mengemukakan dan mengangkat kasus korupsi ini di berbagai media, termasuk media sosial, merupakan langkah yang dirasa sangat berat. Masih ingat dong kasus korupsi yang menjerat beberapa pejabat publik, yaitu para kepala dinas, hingga akhirnya vonis telah ditentukan oleh hakim. Meskipun putusan hukuman telah diberlakukan dan beberapa terdakwa sudah dipenjarakan, namun kasus ini masih menyimpan pro dan kontra. Kenapa? Karena beberapa pihak percaya masih ada individu-individu yang seharusnya terlibat tapi tidak pernah tersentuh oleh hukum. Kita lihat aja bagaimana pihak berwenang konsisten memberantas korupsi di Purwakarta. Karena ternyata nggak cuman kasus bantuan COVID aja teman-teman, tapi juga ada kasus penyelewengan dana desa hingga gratifikasi. Ya, semoga korupsi bisa hilang sih di Purwakarta. Ya, lihat aja nantilah. Yang kedua, di tahun 2024 kita tentunya nggak bakal bisa melepaskan happening story tentang fasilitas publik. Kenapa? Karena fasilitas publik ini ternyata mendapat perhatian banyak banget dari netizen guys. Salah satunya yaitu jalan rusak, itu udah pasti. Banyak banget netizen yang komplain tentang kondisi jalan rusak di Purwakarta. Hal yang justru menarik terjadi di daerah Darangdan. Netizen protes, upload di sosial media dan gak lama pemerintah daerah langsung benerin jalan itu. Yang kedua, fasilitas publik yang sangat luar biasa menjadi drama adalah PDAM. Bayangin, hampir 2 bulan, kurang lebih lah 2 bulan atau sampai 3 bulan, air PDAM di Purwakarta nggak ngocor. Ya gimana netizen nggak komplain orang airnya nggak keluar sama sekali padahal mereka rutin bayar tagihan. Uniknya lagi, beberapa tokoh publik mulai dari Presiden Prabowo, Bernadia, sampai institusi sekelas KPK jadi bahan curhatan para netizen orang Purwakarta. Menarik juga ya. Kita lihat nih di 2025 kira-kira
fasilitas publik apa yang bakal menjadi concern dari para netizen. Nah, di tahun 2024 ini gak asik dan gak afdol kalau misalnya gak ngebahas politik. Kenapa? Karena tahun 2024 ini memang dinobatkan sebagai tahunnya politik. Teman-teman pasti gak lupa bahwa berawal dari bulan April kita harus memilih mulai dari anggota legislatif dan eksekutif. Anggota legislatif ini ya ada anggota DPRD tingkat kabupaten, provinsi, dan juga nasional. Gak cuma itu, kita juga harus milih presiden dan wakil presiden. Teranyar di penghujung tahun 2024, tepatnya bulan November, kita juga memilih pemimpin bupati dan wakil bupati Purwakarta. Kalau berdasarkan dari KPU sih, nomor urut 1 menang, yaitu Om Jen dan Bang Ijo. Mereka pun berkomitmen mulai tahun 2025 setelah dilantik bakal kembali membawa Purwakarta istimewa. Kita lihat aja apakah janji-janji mereka bisa terrealisasi, guys. Nah, bagi kami tahun 2024 juga adalah salah satu momen atau tahun yang penting. Kenapa? Karena kami belajar untuk bisa lebih berkolaborasi dengan berbagai institusi dan pihak. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk bisa membantu masyarakat Purwakarta dan Jawa Barat. Salah satunya kita berkolaborasi dengan Jabar Bantuan Hukum, yaitu sebuah non-government organization yang berlokasi di Bandung. Tujuannya adalah untuk bisa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat di Jawa Barat juga Purwakarta yang dirasa tidak mampu dan memang membutuhkan. Selain itu, kita juga senang banget bisa berkolaborasi dengan anak-anak muda Purwakarta, mulai dari Kang Bayan, Mojang Jajaka, terus ekonomi kreatif, dan banyak lagi deh. Ya, ini menjadi dasar dan landasan kita untuk bisa terus komitmen dan terus konsisten membawa orang Purwakarta tidak hanya sebagai media sosial, tapi juga bisa menjadi panggung virtual buat berbagai potensi anak muda yang ada di Purwakarta dan bisa memberikan kebermanfaatan buat orang Purwakarta. Di tahun 2025, orang Purwakarta.id optimis bahwa kita bakal lebih syahdu lagi. Kita bakal berusaha untuk lebih mengenalkan potensi yang dimiliki oleh Purwakarta. Salah satunya caranya dengan hadirnya YouTube Urang Purwakarta. Di YouTube Urang Purwakarta nanti, Kang Bro dan Tesis bakal menyaksikan dan mendengarkan berbagai kisah inspiratif mulai dari Purwakarta Muda Bicara, kisah inspirasi Purwakarta, pojok sejarah Purwakarta, dan Liga Kuliner Purwakarta. Gimana teknisnya dan gimana nanti serunya, pokoknya teman-teman stay tune aja. Dan kami berharap apa yang kami lakukan ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai bentuk upaya anak-anak muda Purwakarta mencintai kampung halamannya dan salah satu bentuk nyata bagaimana rumah kita Purwakarta adalah tanggung jawab kita bersama. Terakhir, mungkin perjalanan kami tidak akan mudah. Mungkin juga banyak batu terjal yang bikin langkah kita susah. Meskipun kita nggak bisa berlari secepat beberapa komunitas lainnya atau platform lainnya, tapi kami percaya dengan kolaborasi dan juga support Kang Bro dan Tesis, Urang Purwakarta mampu untuk bisa menjadi platform sosial media yang terus bersemangat membersamai potensi dan kreativitas anak muda Purwakarta. Tentunya nggak lupa bahwa jangan ragu untuk memberikan kritik dan saran terhadap kampung halaman Purwakarta agar Purwakarta lebih syahdu. So the last but not least, tetap semangat and proud to be Urang Purwakarta. Nuhun.